Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas IP address dan juga subnetting teman-teman. Yang mana di video sebelumnya itu kan kita sudah membuat ya teman-teman untuk topologi yang sederhana. Nah di bab 2 ini kita akan membahas mengenai IP address dan juga subnetting. Yang mana di bab 2 ini kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman, yaitu pastinya mengenai IP address dan subnetting, kemudian konsep IP public dan IP privat, lalu konsep dari switch dan router, dan yang terakhir adalah praktek switch dan router di Cisco. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai IP address dan juga subnetting. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan sedikit ya teman-teman mengenai IP address. Nah, di sini saya akan lebih perjelas lagi dan juga saya akan bahas sedikit mengenai subnetting. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya IP itu dia dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Yang mana untuk versi 4 itu dia memiliki jumlah bitnya adalah 32 bit. Jadi untuk oktetnya itu kan 4 oktet ya teman-teman. Nah, setiap oktet itu ada 8 bit. Nah, di sini untuk bitnya itu saya definisikan sebagai X teman-teman. Nah, X ini itu dia berisikan angka desimal dari 0 hingga 255 saja. Jadi tidak ada 256, 257 ataupun yang lain. Jadi dia itu hanya sampai dengan 255 saja ya teman-teman. Itu perlu kalian ketahui. Nah, sebelum masuk ke pembahasan IP address, teman-teman itu tahu nggak sih apa sih IP address itu? Nah, jadi teman-teman, IP address itu diibaratkan sebagai identitas atau nama pada setiap perangkat komputasi. Kenapa? Karena ketika kita ingin terhubung ke jaringan lain, itu kita perlu atau kita itu memerlukan identitas atau IP address yang ingin kita hubungkan dengan jaringan kita. Misalkan, saya ingin terhubung dengan jaringan A, pastinya saya itu harus tahu teman-teman untuk IP address atau identitas dari komputer A tersebut. Nah, oke, langsung saja di sini kita akan bahas mengenai IP address ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini saya memiliki IP address 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Ini merupakan kelas C. Kalau kalian ingat sebelum-sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai kelas A, kelas B dan juga kelas C. Ini untuk contoh yang pertama saya mengambil untuk yang kelas C terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, teman-teman, /24 ini merupakan prefix. Nah, prefix itu apa sih? Prefix itu merupakan jumlah ataupun total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan prefix yang sesuai dan efektif itu kita memerlukan yang namanya ilmu subnetting, teman-teman. Jadi, teman-teman, subnetting itu merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, nantinya di subnetting juga kita tidak hanya akan mencari prefix, teman-teman, tetapi kita akan mencari total IP, subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan juga rank IP. Langsung saja di sini kita akan membahas mengenai contoh ya teman-teman agar kalian lebih paham. Di sini untuk contoh 1 itu saya menggunakan IP 192.168.1.1/24 yang mana ini merupakan IP kelas C. Nah, untuk yang pertama kita bisa cari teman-teman untuk total IP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk total IP itu rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini apa sih? Nah, 32 ini merupakan jumlah bit yang ada pada IP versi 4 teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk IP versi 4 itu totalnya atau jumlah bitnya itu ada 32 bit ya teman-teman. Kemudian 32 bit dikurangi prefix. Kalian bisa lihat di sini prefixnya adalah 24. Jadi 32 dikurangi 24. Jadi hasilnya adalah 8 ya teman-teman. Lalu setelah menentukan untuk hasil dari bit dikurangi prefix itu kan 8, kemudian kita masukkan untuk angka 2. Nah, angka 2 ini merupakan default dari rumusnya ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 8 atau 2 dipangkatkan hasil dari pengurangan bit dan prefix tadi yaitu 8. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Jadi total IP yang bisa digunakan itu antara 0 hingga 255. Kalau kalian hitung itu dari 0 sampai 255 itu jumlahnya adalah 256 teman-teman. Nah, kenapa nggak mulai dari 1? Nah, ini tuh kenapa nggak mulai dari 1? Karena sesuai dengan ininya ya teman-teman, semuanya itu akan dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1. Nah, setelah sudah menemukan untuk total IP-nya, sekarang kita akan lanjut untuk cari yang subnet mask-nya ya teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask itu rumusnya adalah 256 dikurangi 256. Nah, 256 yang pertama ini merupakan default rumusnya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 256 kedua ini merupakan jumlah atau total IP yang kita dapatkan tadi. Kalian bisa lihat untuk total IP-nya itu kan yang kita dapatkan 256. Kemudian di sini kita
masukkan 256 yang pertama kan default, kemudian kita kurangi dengan total IP, yaitu di sini masih sama 256. Nah, 256 dikurangi 256 itu hasilnya adalah 0. Jadi untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu kita coba untuk mencari IP network, teman-teman. Nah, IP network ini merupakan IP pertama ataupun IP awal, teman-teman, yang pastinya adalah 0. Kenapa 0? Kalian bisa lihat di sini untuk total IP, saya kan sudah melakukan yang bisa digunakan. Ini tuh antaranya ya teman-teman, antara 0 sampai 255, yang mana jumlahnya adalah 256. Nah, di sini untuk angka pertamanya kan adalah 0. Jadi untuk IP network kan dia angka awal ataupun jumlah awal. Nah, jadi hasilnya adalah 0. IP networknya adalah 0. Kemudian untuk IP broadcast itu adalah sebaliknya, teman-teman. IP broadcast itu adalah IP paling akhir. Nah, IP paling akhir berapa? Di sini adalah 255. Jadi kita tuliskan saja di sini 255. Nah, jika sudah di sini untuk yang terakhir kita akan coba tentukan IP range, teman-teman. Jadi IP range itu adalah IP valid atau IP yang dapat digunakan. Nah, total IP itu belum merupakan IP valid, teman-teman. Nah, jadi kita harus mencarinya lagi, yaitu di IP range atau range IP. Nah, cara menentukannya itu adalah IP setelah IP network. Nah, IP network kan itu tadi 0. Nah, setelah IP network itu berapa? Berarti setelah 0 adalah 1 ya, teman-teman. Kemudian untuk IP sebelum IP broadcast, di sini IP broadcastnya adalah 255. Nah, sebelum 255 itu kan 254 ya, teman-teman. Jadi untuk range IP atau IP yang bisa digunakan itu mulai dari 1 hingga 254. Jadi untuk mencari IP range atau range IP itu mudahnya adalah IP setelah IP network dan IP sebelum IP broadcast, teman-teman. Nah, di sini IP networknya adalah 0. Nah, setelah IP network itu berapa? Jadi kan 1. Lalu sebelum IP broadcast. Nah, ini kan IP broadcastnya 255. Sebelum 255 adalah 254. Jadi IP valid atau IP yang bisa digunakan dari /24 itu antara 1 hingga 254. Nah, agar lebih paham lagi di sini kita akan lanjut untuk contoh kasus yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki IP 172.16.5.1/nya adalah 26. Nah, ini merupakan IP kelas B ya, teman-teman. Langsung saja kita akan coba untuk mencari total IP-nya. Masih sama, untuk rumusnya adalah 32 dikurangi prefix atau jumlah bit pada IP versi 4 dikurangi prefix. Nah, di sini prefixnya adalah 26. Jadi 32 dikurangi 26 adalah 6 ya, teman-teman, hasilnya. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Nah, 2 ini merupakan defaultnya, 6 adalah hasil pengurangan dari bit dan juga prefixnya yang ini ya, teman-teman. Nah, 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Jadi total IP-nya adalah dari 0 hingga 63. Kalian bisa hitung sendiri bahwasannya dari 0 sampai 63 itu jumlahnya adalah 64 ya, teman-teman. Nah, jika sudah mengetahui total IP, kita lanjut untuk menghitung subnet mask. Nah, subnet mask ini rumusnya adalah 256. 256 ini defaultnya, kemudian dikurangi hasil atau total IP-nya itu berapa. Nah, di sini total IP-nya adalah 64. Jadi 256 dikurangi 64 adalah 192. Jadi untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Kita lanjut untuk mencari IP network dan IP broadcast. Kita lanjut untuk mencari IP network dan juga IP broadcast. Seperti yang sebelumnya sudah saya bilang bahwasannya IP network adalah IP awal yang mana pastinya adalah 0. IP broadcast adalah IP akhir yang mana di sini IP akhirnya adalah 63 ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa cari rank IP-nya itu berapa sih? Nah, rank IP itu kita bisa menentukannya dengan mudah, teman-teman. Seharusnya seperti ini saja. Tadi kan sebelumnya saya bilang bahwasanya untuk menentukan IP range atau range IP kan IP setelah IP network dan IP sebelum IP broadcast. Nah, tetapi agar lebih mudah lagi di sini untuk IP network dan IP broadcast itu dia tidak bisa digunakan, teman-teman. Jadi kita tinggal ambil IP setelahnya dan IP sebelumnya saja. Nah, karena 0 tidak bisa digunakan, setelah 0 kan 1, ya berarti 1. Kemudian broadcastnya kan 63. Nah, sebelum 63 itu adalah 62. Jadi untuk IP range-nya itu dari 1 hingga 62. Jadi IP valid atau IP yang bisa digunakan dari prefix 26 itu adalah dari 1 hingga 62, teman-teman. Nah, agar lebih paham lagi kita lanjut untuk contoh yang ketiga, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk contoh yang ketiga agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Di sini saya memiliki IP 10.10.10.70/nya adalah 27 atau prefixnya adalah 27. Di sini untuk contoh ketiga saya menggunakan kelasnya kelas A ya, teman-teman. Langsung saja kita cari untuk total IP-nya.
Di sini masih sama, 32 atau bit dikurangi prefix 32, prefiksnya adalah 27. Jadi 32 dikurangi 27 adalah 5. Kemudian kita masukkan 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, ranknya atau total IP-nya itu dari 0 sampai 31, teman-teman. Setelah itu kita coba cari subnet mask. Subnet mask itu 256 untuk defaultnya, kemudian dikurangi dari total IP yang kita dapatkan. Nah, total IP-nya adalah 32. Jadi 256 dikurangi 32 adalah 224. Jadi untuk subnet masknya bisa kita simpulkan adalah 255.255.255.224. Nah, kemudian kita cari untuk IP network dan IP broadcast-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa hiraukan saja untuk dari 32 ke 96, dari 63 ke 95, itu kalian hiraukan saja terlebih dahulu. Kalian fokus di bagian ini ya, teman-teman, 0 dan 31. Nah, sama IP network adalah IP awal dan IP broadcast itu adalah IP akhir, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan 0 sampai 31. Nah, dari sini kita bisa tentukan IP network kan itu IP awal 0, kemudian IP broadcast adalah IP akhir yaitu 31. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk IP yang digunakan itu adalah 10.10.10.70. Nah, ketika kita menggunakan 0 sampai 31 itu tidak bisa, teman-teman, karena batasnya hanya sampai 31. Nah, maka dari itu di sini kita perlu menggunakan yang namanya blok subnet, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan blok subnet itu kita cukup tambahkan saja dari total IP yang kita dapat. Jadi untuk mendapatkan blok subnet itu kalian bisa tambahkan saja, teman-teman. Ini kan IP network 0, kemudian tambah dengan total IP 0 ditambah 32, hasilnya adalah 32. Kemudian 32 ditambah lagi dengan 32, hasilnya adalah 64. Kemudian 64 ditambah lagi dengan 32, hasilnya adalah 96. Sedangkan untuk mencari IP broadcast itu adalah IP network dikurangi 1. Nah, di sini 0 kurangi 1 kan itu nggak ada ya, teman-teman. Kemudian 32 dikurangi 1 hasilnya adalah 31. 64 dikurangi 1 hasilnya adalah 63. 96 dikurangi 1 hasilnya adalah 95. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 blok subnet, teman-teman. Di sini adalah blok subnet pertama yaitu 0 dan 31. Yang blok subnet kedua adalah 32 dan 63. Kemudian blok subnet ketiga adalah 64 dan juga 65 yang ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk konsep dari blok subnet itu seperti suatu lantai yang ada di sebuah apartemen, teman-teman. Nah, di sini kan ada lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Nah, maka dari itu untuk blok subnet pertama itu pastinya digunakan di lantai 1, blok subnet kedua digunakan di lantai 2, dan blok subnet ketiga digunakan di lantai ketiga. Sama seperti ini, teman-teman. Di sini kan yang kita cari atau yang digunakan adalah 70. Nah, 70 itu dia masuknya ke dalam blok subnet yang mana, teman-teman? Apakah dia masuk ke dalam blok subnet pertama, kedua, ataupun ketiga? Nah, kalian bisa lihat sendiri, range-nya adalah dari 0 sampai 31. Apakah dia mencangkup 70? Pastinya belum ya, teman-teman. Kemudian blok subnet kedua adalah 32 sampai 63. Apakah dia udah mencangkup 70? Belum ya, teman-teman. Maka dari itu kita gunakan yang blok subnet ketiga, teman-teman, yaitu 64 sampai 95. Nah, 64 sampai 95 itu dia sudah mencangkup 70 ya, teman-teman. Jadi kita itu gunakan untuk range-nya itu tidak boleh kurang dan juga jangan terlalu berlebihan ya, teman-teman. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah saja. Ini kan seharusnya 64, kemudian di sini kan ada lagi ya, teman-teman. Nah, kalian apakah bisa menggunakan yang blok subnet terusnya? Nah, itu tidak bisa, teman-teman. Kalian harus menggunakan blok subnet yang memang itu tidak kurang tapi sudah mencangkup IP yang kalian gunakan seperti itu. Jadi untuk 10.10.10.70/27 untuk blok subnetnya itu kita gunakan yang blok subnet ketiga, teman-teman, yaitu yang 64 sampai 95. Nah, setelah kita sudah menentukan untuk blok subnetnya, sekarang kita lanjut untuk menentukan IP range-nya, teman-teman. Karena di sini kita menggunakan blok subnet yang ketiga, maka untuk IP range-nya itu dari 65 sampai 94, teman-teman. Kalian bisa lihat ini kan IP-nya ya, teman-teman. Nah, untuk rumus IP range adalah IP setelah IP network. Di sini IP networknya adalah 94, setelahnya adalah 96. Kemudian untuk IP terakhirnya adalah IP broadcast. Nah, jadi IP sebelum IP broadcast di sini IP broadcastnya adalah 95. Jadi sebelum 95 adalah 96 ya, teman-teman. Jadi IP valid atau IP yang bisa digunakan dari /27 itu antara 64 sampai 95. Tergantung dengan IP yang kalian cari, teman-teman. Kalau misalkan 10.1 berarti kalian bisa menggunakan blok subnet pertama,
kalau 10.2 berarti pertama, dan itu bisa kalian sesuaikan sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan IP address dan juga subnetting. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep IP public dan IP privat. Nah, sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan teman-teman di video-video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan mengenai IP public dan juga IP privat. Tetapi di sini saya akan coba jelaskan kembali mengenai konsep dari IP public dan juga IP privat. Nah, di sini kita bahas yang IP public terlebih dahulu teman-teman. Jadi teman-teman, IP public itu IP yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Nah, contoh dari IP public ini sendiri adalah facebook.com, kemudian youtube.com, google.com, dan lain sebagainya. Nah, ketiga contoh tadi yang sudah saya sebutkan itu dia adalah IP public teman-teman, atau IP yang bisa diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti halnya youtube.com. Ketika kalian di kereta, di rumah, di bis, dimanapun, itu kalian bisa mengakses youtube.com ya teman-teman. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan IP public. Sedangkan untuk IP privat seperti namanya, privat. Jadi dia itu tidak semua orang bisa mengaksesnya dan juga tidak bisa diakses di mana saja. Nah, untuk contohnya itu seperti kantor, lab-lab sekolah, ataupun kafe ya teman-teman. Nah, itu kan IP-nya privat teman-teman, jadi tidak bisa diakses oleh siapapun. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya, dan harus orang tersebut itu berada di tempat itu. Misalkan di kantor, ketika kalian menggunakan IP privat kantor, apakah ketika kalian di rumah itu kalian bisa mengaksesnya? Itu pasti tidak teman-teman, sama seperti di sekolah. Ketika kalian di sekolah itu kalian bisa mengaksesnya kalau kalian tahu. Kemudian, tapi ketika kalian di rumah, itu kalian pastinya tidak bisa mengaksesnya, teman-teman. Jadi, untuk konsep dari IP privat, itu dia harus berada di tempat itu, teman-teman. Dan orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Berbeda dengan IP public. Kalau IP public itu bisa diakses siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Jadi, seperti itu kurang lebihnya untuk konsep dari IP public dan IP privat. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, mengenai konsep dari switch dan juga router. Nah, jadi teman-teman, switch itu fungsinya untuk menghubungkan device atau perangkat yang satu network ataupun satu blok subnet saja. Contohnya ketika ada komputer A dan komputer B, nah kedua komputer tersebut itu menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman, atau sebelumnya sudah kita hitung. Nah, yang ini dia menggunakan untuk blok subnet yang pertama, yaitu dari 0 sampai 31. Nah, kedua komputer tersebut itu bisa dihubungkan dengan menggunakan switch, teman-teman. Karena mereka berdua itu menggunakan satu blok subnet yang sama, yaitu blok subnet pertama. Sedangkan kalau untuk konsep dari router sendiri itu dia menghubungkan perangkat atau device yang berbeda network, teman-teman. Nah, misalkan ada komputer A, kemudian ada komputer B. Nah, komputer A itu dia menggunakan blok subnet pertama, kemudian komputer B itu dia menggunakan blok subnet kedua. Nah, secara defaultnya mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi, teman-teman, karena mereka berbeda blok subnet. Nah, tetapi tenang saja teman-teman, kita bisa menggunakan perantara atau bantuan dari router, karena dia itu menghubungkan perangkat atau device yang berbeda network ataupun berbeda blok subnet. Jadi untuk switch itu yang satu network atau satu blok subnet, sedangkan untuk router itu yang berbeda network ataupun berbeda blok subnet. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu praktek switch dan router di Cisco. Setelah kita mengetahui mengenai konsep dari switch dan router, sekarang kita akan coba praktekkan ya teman-teman di aplikasi Cisco-nya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buka untuk Cisco paket resetnya. Untuk topologi yang sederhana yang sebelumnya itu sudah saya hapus ya teman-teman, kalian bisa hapus saja. Nah, di sini untuk kasusnya itu kita akan ada switch 1 dan switch 2, kemudian nantinya kita baru akan praktek router ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan coba tambahkan dua PC. Kita klik add device, lalu PC, kita taruh di sini, lalu kita juga taruh di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan untuk switch-nya ya teman-teman, kita pilih, kita gunakan yang 2960, yang ini aja. Kita taruh sebelah sini. Nah, di sini untuk nama PC-nya kan masih PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Saya akan ubah terlebih dahulu. Di sini menjadi PC 2. Kemudian di sini menjadi PC 1. Nah, oke, seperti ini. Kemudian saya akan hubungkan ya teman-teman. Nah, tetapi di sini kita akan menghubungkannya dengan menggunakan yang otomatis saja, yaitu yang seperti petir. Kita klik dari switch ke PC 1, kemudian dari switch ke PC 2. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga kita akan coba pasang untuk IP-nya ya teman-teman. Kita akan coba pasang untuk IP di PC 1 dan juga di PC 2-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk IP yang sebelumnya sudah kita hitung ya teman-teman. Di sini punya saya tadi di Canva, yang mana ya teman-teman? Sebentar. Yang ini kita akan coba bagi dua dengan Cisco-nya. Nah, oke, seperti ini. Kita akan menggunakan yang blok subnet pertama dulu ya teman-teman, yaitu yang 0 sampai 31. Nah, misalkan di sini untuk PC 1 itu saya akan gunakan untuk IP-nya adalah
10.5 teman-teman. Kemudian untuk yang PC 2 adalah 10.6. Jadi nantinya antara PC 1 dan juga PC 2 itu dia masih satu blok subnet ya teman-teman, atau dia itu termasuk dalam satu blok subnet saja. Nah, kita bisa langsung masukkan saja untuk IP-nya. Nah, caranya kita bisa klik di PC-nya satu kali, kemudian kita pergi ke bagian desktop. Lalu kita bisa pergi ke IP configuration. Nah, di sini kan PC 1 ya teman-teman. Nah, kita masukkan untuk IP address-nya. Tadi kan punya saya 10.10.10.5. Kemudian subnet mask-nya berapa? Kalian bisa lihat. Di sini subnet mask-nya itu adalah 255.255.254 karena dia itu menggunakan slash-nya 27 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung masukkan saja 255.255.224. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan coba untuk copy saja ininya. Nah, ini sudah untuk PC 1. Sekarang kita coba untuk PC 2-nya, teman-teman. Kita buka, pergi ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk PC 2 saya akan gunakan IP 10.10.10.6. Kemudian subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.224. Nah, oke, di sini sudah dipasang ya teman-teman untuk IP yang berada di PC 1 dan juga PC 2. Nah, ketika untuk PC 1 dan PC 2 itu dia sudah mendapatkan IP atau sudah memiliki IP-nya masing-masing, sekarang kita akan coba melakukan pengujian ya teman-teman, apakah antara PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Secara defaultnya harusnya mereka bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena mereka itu berada dalam satu blok subnet yang sama. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman, yang mana PC 2 itu IP-nya adalah 10.6. Kita coba buka pergi ke PC 1, lalu kita bisa pergi ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 10.10.10.6 ya teman-teman untuk IP dari PC 2-nya. Kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah replay ya teman-teman, atau sudah TTL. Artinya kedua PC ini itu dia sudah bisa saling komunikasi satu sama lain. Yang mana antara PC 1 dan juga PC 2 itu dia menggunakan blok subnet yang pertama ya teman-teman, ataupun satu network. Nah, di sini saya akan coba buat lagi ya teman-teman. Caranya masih sama. Saya akan coba tambahkan PC terlebih dahulu. Di sini saya tambahkan PC 1, PC 2, kemudian satu PC lagi, mungkin PC 3 seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ganti dulu untuk nama PC-nya. Di sini punya saya sudah urut ya teman-teman. Saya akan coba urutkan saja PC 3, PC 4 dan juga PC 5. Nah, oke, seperti ini. Kemudian saya juga akan tambahkan untuk switch. Kita bisa pergi ke network connection atau network device, mohon maaf, kemudian switch. Kita akan gunakan yang pojok kiri ini ya teman-teman. Kita tambahkan lagi di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga hubungkan dengan menggunakan kabel yang otomatis ya teman-teman, yaitu dari switch 1 ke PC, kemudian dari switch ke PC 4, lalu dari switch ke PC 5. Nah, oke, di sini sudah. Sekarang kita tinggal pasang untuk IP-nya teman-teman. Nah, mungkin di sini kan ada dua kelompok ya teman-teman. Ini kan dia menggunakan blok subnet pertama. Nah, mungkin di sini saya akan coba menggunakan blok subnet kedua teman-teman. Saya akan coba lihat. Nah, di sini untuk blok subnet yang kedua itu adalah dari 32 sampai 63 teman-teman. Nah, mungkin saya akan menggunakannya dari 33 saja. Jadi 33, 34 dan juga 35. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di PC satunya terlebih dahulu. Mohon maaf, di PC 3 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.33. Kemudian untuk blok subnetnya, mohon maaf, untuk subnet mask-nya itu masih sama, yaitu 255.224. Kita bisa silang, lalu kita bisa pergi ke PC 4, desktop, lalu IP configuration. Sini untuk IP-nya adalah 10.10.10.34. Lalu di bagian subnet mask itu masih sama seperti tadi, yaitu 224. Lalu kita juga coba di PC 5. Kita coba pergi ke menu desktop, lalu IP configuration. Di bagian IP address kita masukkan IP-nya adalah 10.10.35. Untuk subnet mask-nya adalah sama seperti sebelumnya, karena dia sama-sama menggunakan slash 27, yaitu 224. Nah, oke, antara PC 3 sampai PC 5 itu dia sudah bisa mendapatkan IP ya teman-teman, atau antara PC 3 sampai PC 5 itu dia sudah ada IP-nya masing-masing. Nah, seperti sebelumnya, saya akan coba ping dari PC 3 ke PC 4 ya teman-teman, yang mana untuk PC 4 itu IP-nya adalah 10.34. Kita coba pergi ke PC 3, lalu command prompt, kita langsung coba ping 10.10.10.34. Kita coba enter. Nah, di sini sudah replay from ya teman-teman, dan juga sudah TTL. Artinya antara PC 1, PC
mohon maaf, antara PC 3, 4, dan 5 itu dia sudah bisa saling komunikasi satu sama lain. Ketika teman-teman coba dari PC 3 ke PC 5 atau sebaliknya, itu pastinya sudah bisa teman-teman. Kenapa antara PC 3, 4, dan 5 itu sudah bisa saling berkomunikasi? Karena di sini itu kita menggunakan satu blok subnet yang sama teman-teman. Jadi secara defaultnya memang mereka bisa saling komunikasi satu sama lainnya. Nah, lalu bagaimana ketika daerah yang ini mereka kan menggunakan blok subnet pertama teman-teman. Nah, mereka ingin terhubung ke sini, ke daerah yang kedua, yang mana mereka itu menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya mereka atau kedua daerah ini itu dia memiliki blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Untuk blok subnet yang pertama itu dimiliki daerah pertama, dan untuk blok subnet yang kedua itu dimiliki oleh daerah yang kedua. Nah, secara defaultnya ketika berbeda network atau berbeda blok subnet, itu secara defaultnya mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu, agar kedua daerah tersebut itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling ping, itu kita bisa memerlukan bantuan atau perantara dari router teman-teman. Karena router itu dia menghubungkan perangkat atau device yang berbeda network ataupun blok subnet ya teman-teman. Karena ini kedua daerah berbeda blok subnet, maka kita akan coba tambahkan router ya teman-teman, agar mereka bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa network device, lalu kita akan menggunakan yang 2811 teman-teman, atau yang paling kanan. Kita bisa pergi, nah oke. Lalu kita bisa pergi ke menu connection, lalu saya akan hubungkan dengan menggunakan yang otomatis saja. Dari router ke switch yang sini, yang daerah pertama, kemudian dari router ke daerah yang kedua. Nah, di sini punya saya belum ada untuk tulisan fast Ethernet-nya ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana biar ada? Kita bisa pergi ke menu option, lalu preference. Ini tuh agar memudahkan kita ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang always show port label ya teman-teman. Kita klik. Nah, lalu kita bisa silang. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada FA00, FA01, kemudian FA04, FA03, dan lain sebagainya. Nah, jadi FA00, FA01 ini merupakan interface teman-teman. Jadi dia itu menandakan bahwasanya dari router ke daerah pertama atau daerah sini itu dia menggunakan interface FA00, kemudian dari router ke kelompok yang kedua atau ke daerah yang kedua itu dia menggunakan FA0/1. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan di setiap jalurnya ya teman-teman. Jadi kita akan konfigurasikan dua jalur, karena di sini router itu dia memiliki dua jalur, yaitu FA00 dan juga FA01. Kita bisa langsung masuk, kita bisa pergi ke config saja ya teman-teman. Seharusnya kita juga bisa menggunakan yang CLI teman-teman. Tetapi di sini untuk pertama kita akan coba membuat atau menggunakan yang GUI terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih mudah. Nah, kalian lihat di sini sudah ada fast Ethernet-nya ya teman-teman, yaitu 0/0 dan 0/1. Di sini kita akan coba fokus untuk yang 0/0 terlebih dahulu ya teman-teman, yang mana FA00 ini dia mengarah ke VPC 1 dan PC 2 ya teman-teman, yaitu yang arah sini. Jadi dia itu mengarah ke blok subnet pertama ataupun daerah yang pertama. Nah, FA00 itu kan mengarah ke sini ya teman-teman, atau ke daerah yang pertama, yang mana tadi untuk PC 1 dan PC 2 itu dia menggunakan blok subnet yang pertama, yang mana tadi itu kita menggunakan antara 0 sampai 31 untuk di bagian PC 1 dan juga PC 2, yang mana PC 1 itu adalah 5, kemudian yang PC 2 adalah 6 ya teman-teman. Nah, jadi di sini di router yang FA00-nya itu saya akan coba pasang, misalkan untuk IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk subnet masknya itu sama, yaitu 255.255.255.224 ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu menggunakan slashnya 27. Nah, di fast Ethernet 00 itu sudah, kita akan fokus ke fast Ethernet 001 ya teman-teman, atau 01. Nah, di sini tadi FA01 kan mengarah ke sini atau mengarah ke daerah yang kedua ya teman-teman, yang mana daerah kedua itu dia menggunakan IP-nya adalah blok subnet kedua, yang mana di sini blok subnet kedua itu adalah antara 32 sampai 63, yang mana PC 3 sampai PC 5 itu menggunakan 33 hingga 35 ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini untuk IP yang mengarah ke daerah 2 saya akan menggunakannya misalkan 36. Kita fokus di fast Ethernet 01. Kita akan gunakan 3610.10.36. Kemudian di bagian subnet masknya itu sama, kita menggunakan 224 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa silang saja ya teman-teman. Nah, ketika kalian bertanya kenapa ini masih merah, padahal kan untuk arti dari terhubung adalah hijau. Nah, padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi, kenapa ini masih merah? Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa masuk lagi ke routernya, lalu kita fokus di bagian fast Ethernet. Nah, di fast Ethernet 00 kalian bisa lihat di sini untuk port status. Kalian bisa lihat untuk port statusnya itu kan ada on ya teman-teman. Nah, tetapi di sini tuh belum di checklist teman-teman. Nah, untuk cara mengaktifkannya itu kita bisa checklist, ataupun kalau di CLI itu kita bisa gunakan yang namanya no shutdown. Nah, karena di sini kita menggunakan yang GUI, maka kita bisa langsung checklist saja teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dia berubah menjadi hijau ya teman-teman. Kita lakukan juga untuk yang arah ke daerah 2, yaitu yang fast Ethernet 01. Kita langsung checklist saja. Nah, oke, di sini juga sudah berwarna hijau ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa untuk menjelaskan. Kita coba balik lagi ke fast Ethernet 00. Nah, jadi teman-teman,
untuk IP ini atau IP yang berada di jalur 00 itu dia akan menjadi gateway teman-teman. Jadi 10.10.10.1 itu dia akan menjadi gateway di PC1 dan juga PC2-nya. Kemudian untuk yang 0/1 yang IP-nya adalah 30, mohon maaf, yang IP-nya adalah 10.36, itu dia akan menjadi gateway dari PC3 hingga PC5 teman-teman, karena dia itu kan yang arahnya ini. Jadi gateway itu adalah jalur teman-teman. Nah, jalur yang tadi kita pasang di routernya itu kan ada FA00 dan juga FA01. Jadi kita bisa sesuaikan saja teman-teman. Karena di sini FA00 itu yang mengarah ke sini, maka kita juga menggunakan IP yang FA00 yang mana tadi adalah 10.1. Kemudian FA01 itu kan yang arah sini. Maka kita juga gunakan IP yang kita pasang di FA01 atau gateway yang kita pasang di FA01, yaitu tadi 10.36. Nah, kita bisa langsung pasang saja. Kita pergi ke PC1, lalu kita bisa pergi ke IP configuration. Nah, di bagian default gateway disinilah akan kita isikan untuk gateway-nya teman-teman atau jalurnya. Yang mana tadi adalah 10.1. Kenapa? Karena di sini PC1 itu jalurnya mengikuti yang FA00 ya teman-teman. Jadi kita menggunakan 10.1. Kita lakukan juga di PC2-nya, IP lalu configuration. Di bagian default gateway kita masukkan 10.10.10.1. Nah, PC1, PC2 sudah, sekarang PC3. Nah, PC3 itu kan dia termasuknya ke dalam FA01 ya teman-teman, yang mana FA01 itu tadi gateway-nya atau jalur yang kita pasang adalah 10.10.10.36. Kita lanjut di PC4 dan juga PC5. Masih sama, yaitu dia menggunakan 10.36. Lalu kita lakukan juga di PC5-nya teman-teman. IP lalu configuration di sini 10.10.10.36. Nah, oke, seperti ini. Jadi di sini antara PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 itu dia sudah memiliki jalurnya masing-masing ya teman-teman. PC1, PC2 itu jalurnya FA00, kemudian PC3 hingga PC5 itu jalurnya adalah FA01. Nah, oke, jika sudah di sini kita akan coba cek ping ya teman-teman, apakah antara daerah 1 dan 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi atau belum. Dan di sini itu kita bisa cek ping dengan menggunakan command prompt seperti tadi, ataupun kita bisa kirim surat ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita harus pastikan bahwa daerah sendiri itu dia bisa menerima ping ya teman-teman. Nah, kita coba saja. Kita coba untuk kirim surat ya teman-teman dari PC1 ke PC2. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah successful. Lalu kita coba juga dari PC3 ke PC4. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Artinya, ketika PC1, PC2 atau daerahnya sendiri sudah bisa ping, dan di sini daerah kedua juga sudah bisa ping ke dirinya sendiri. Sekarang kita akan coba teman-teman untuk ping ke daerah lain. Misalkan dari PC2 ke PC3. Kita coba ping atau kita coba kirim surat dari PC2 ke PC3. Nah, di sini kan masih violet ya teman-teman. Nah, kita coba lagi teman-teman. Karena itu biasanya masih proses. Kita coba lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful. Kita akan coba delete. Lalu kita coba lagi nih teman-teman. Dari PC2 ke PC3. Nah, ini sudah successful. Nah, tadi kan kita sudah ping dari PC2 ke PC3. Sekarang kita akan coba ping dari PC4 ke PC1 ya teman-teman. Kita akan coba gunakan command prompt saja ya teman-teman. Kita coba pergi ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk IP dari PC1-nya, yaitu 10.10.10.5 ya teman-teman. Kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah reply from ya teman-teman, atau sudah TTL. Artinya di sini antara daerah 1 dan daerah 2 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Walaupun keduanya itu dia berbeda blok subnet, karena di sini kita sudah menggunakan perantara router. Jadi walaupun mereka berbeda blok subnet itu mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk praktek dari switch dan juga Cisco. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 2 ini teman-teman. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.